Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita belajar fikih. Kemarin kita sudah memasuki pelajaran 3, sekarang juga masih pelajaran 3, sholat bagi orang yang sakit. Sekarang, sholat dalam keadaan sakit. Halaman 38. Silahkan dibuka buku paketnya agar fokus belajarnya. Nah, sebelum kita mengetahui cara-caranya sholat kalau dalam keadaan sakit, kenapa kita harus sholat? Karena sholat adalah kewajiban pertama dan ibadah yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan seorang muslim hendaknya tidak melalaikan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Kita sebagai seorang muslim, mau sakit separah apapun itu, tetap sholat harus dikerjakan. Karena sholat tadi apa? Yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di hari kiamat. Adapun dampak positif sholat yaitu sholat adalah sebagai obat penyembuh. Sholat juga menimbulkan ketenangan jiwa dan penghibur kesedihan. Sholat juga sebagai jalan untuk memohon kebaikan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Sholat juga menghilangkan penyakit hati, seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah. Sholat juga menanamkan nilai kedisiplinan. Kalau kita sholat zuhurnya tepat waktu, nah itu tandanya orang yang disiplin. Kalau kita mengerjakan sholat meskipun kita dalam keadaan sakit, itu namanya orang yang disiplin. Sekarang, memasuki tata cara sholat bagi orang yang sakit. Halaman 39. Dibuka ya. Jika orang sakit masih mampu berdiri, hendaklah sholat dengan berdiri. Apabila ia tidak mampu berdiri, ia dapat sholat dengan cara duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka sholatnya dengan cara berbaring atau semampunya. Adapun bacaannya itu seperti bacaan sholat dan keadaan yang berdiri. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang artinya, Imran bin Husain berkata, dia dahulu terkena penyakit wasir. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad tentang sholatnya seseorang dengan duduk. Terus Nabi Muhammad jawab deh, kalau dia sholat dengan berdiri, maka yang itu lebih baik. Maksudnya itu pahalanya full. Nah, barang siapa yang sholatnya dengan duduk, baginya setengah pahala orang yang berdiri. Kalau orang yang sholatnya duduk, setengahnya orang yang sholat berdiri. Barang siapa yang sholatnya dengan berbaring, baginya setengah pahala orang yang sholat dengan duduk. Itu kata Nabi Muhammad. Hadis riwayat Bukhari. Sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kan kalau misalkan kita tata cara sholat yang berdiri kita sudah tahu, tidak asing lagi karena sudah biasa.
melaksanakan mempraktikannya. Nah, sekarang bagaimana nih tata cara sholat yang duduk? Pertama, berniat seperti biasa niatnya. Usolli fardhos subhi rakaataini fardhon lillahi ta'ala. Ini Miss bacakan niat sholat subuh umpamanya ya. Selanjutnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca iftitah, baca surah Al-Fatihah, dan surah-surah yang kita hafal. Nah, poin pentingnya di sini, jangan tinggalkan takbiratul ihram dan surah Al-Fatihah. Karena kalau meninggalkan itu, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya, ruku. Di sini yang menciri khaskan tata cara sholat duduknya yaitu dengan ruku. Rukunya itu dengan membungkukkan badan. Selanjutnya, i'tidal. Seperti biasa. Yang terakhir, sujud dan seterusnya sampai salam. Jadi yang hanya membedakannya di sini hanyalah ruku, yaitu dengan membungkukkan badan. Oke, tugas hari ini amat sangat mudah. Pertama, praktikkan tata cara sholat duduk. Kedua, yang dipraktikannya di sini sholatnya sholat subuh. Bebas deh, sholat apa aja. Yang ketiga, videokan tata caranya, langsung kirim ke WhatsApp. Oke, itulah materi hari ini. Semoga teman-teman paham dan bisa mempraktikannya dengan baik dan benar. Kita akhiri pelajaran ini mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan dari channel Lim Production. Kali ini kita akan membahas tentang sholatul ajiz atau sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Pada dasarnya sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu sholat dengan cara berdiri? Ada beberapa tingkatan atau level sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Apabila dia kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dia diperbolehkan untuk berdiri menggunakan alat bantu seperti tongkat atau berdiri dengan bertopang kepada lututnya. Jika seseorang benar-benar tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat sambil duduk dengan cara apapun. Tetapi yang lebih utama adalah dengan cara duduk iftirosh, kemudian duduk tarobuk, duduk tawarruk, duduk tamdid, bahkan dia juga diperbolehkan sholat sambil duduk di atas kursi. Sebenarnya antara sholat dengan berdiri dan juga sholat dengan duduk, ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Yang membedakan hanyalah ketika rukuk dan juga sujud. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan cara duduk, maka rukuknya adalah dengan cara menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan lutut. Untuk sujudnya, ketika dia masih mampu melaksanakan sujud seperti umumnya, maka dia diwajibkan melaksanakan sujud seperti umumnya. Nah, baru ketika nanti dia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka cara sujudnya adalah dengan cara agak menundukkan lebih dalam daripada rukuknya tadi. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang sholat dengan cara duduk.